Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alizami Bawani dengan NIM J5019008. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Kesehatan Mata dengan Prestasi Belajar. Jadi, apa itu pengaruh kesehatan mata dengan prestasi belajar? Untuk pertama-tama, mata itu merupakan aset yang paling utama dalam tubuh kita, dan mata itu merupakan panca indera yang digunakan oleh manusia untuk uh, untuk memenuhi dalam proses pembelajaran atau yang dipakai paling utama dalam proses pembelajaran, yaitu mata. Jadi dengan mata ini kita bisa melihat apa yang sedang dipaparkan oleh dosen kita ataupun guru-guru kita yang sedang mengajar, terus kita juga bisa memahaminya dengan cara melihat. Nah, kesehatan mata ini sangat menjadi aset yang paling berharga atau paling utama untuk mempengaruhi prestasi belajar kita. Dengan kesehatan mata yang baik, kita bisa melihat dengan baik, maka pembelajaran kita bisa menjadi baik juga. Contohnya, saat dosen itu mengajar dengan jelas, maka kita bisa mengerti dan memahami dengan jelas juga. Tapi beda ceritanya dengan kesehatan mata yang sedikit terganggu atau kesehatan mata yang mungkin bisa dikatakan itu ada min, terus kemudian ada plus yang pokoknya itu semua bisa mempengaruhi kesehatan mata kita. Nah, itu bisa menjadikan prestasi belajar kita di sekolah itu menjadi menurun. Kemudian masuk yang pertama yaitu ada tujuan. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengetahui apa itu penglihatan. Yang kedua, mengetahui apa jadinya jika penglihatan itu dia terganggu. Terus kemudian ada mengetahui bagaimana cara menyikapi saat mata itu ada gangguan. Kemudian mengerti cara mencegah penglihatan terganggu. Jadi itu bisa dicegah agar tidak mempengaruhi nantinya. Terus kemudian di sini ada mengetahui saran atau bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang dapat kita ambil untuk mengetahui hal terburuk yang disebabkan oleh gangguan mata pada prestasi belajar bisa dijadikan sebagai peringatan dini untuk mengantisipasinya. Seperti yang sudah dibilang tadi, mata itu adalah bagian dari indera manusia yang digunakan untuk melihat suatu benda yang berada di sekitar kita. Nah, tanpa mata itu kita tidak bisa melihat dan menikmati benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian, manfaatnya juga kita itu bisa mengetahui dampak terburuknya mata kita jika tidak normal. Apa aja sih yang dapat dipengaruhi? Nah, contohnya saja seperti yang saya bahas sekarang itu adalah prestasi belajar. Terus saya ada contoh sedikit untuk manfaatnya. Jadi ada seorang anak di mana dia itu sebenarnya pintar. Jadi di sini anak itu kan tidak ada yang tidak pintar, semuanya itu pintar. Tapi ada ada suatu pengaruh tertentu. Nah, contohnya aja yang pertama ini adalah kesehatan mata. Nah, si anak ini dia duduknya itu jauh. Sedangkan untuk dosennya dia mengajarnya itu di depan, sedangkan anaknya itu duduknya di belakang. Nah, dia tidak bisa mengikuti pelajarannya dengan maksimal, tidak bisa mengikuti apa sih yang dosennya itu omongkan, apa yang dosennya itu tuliskan di depan sana. Nah, itu menjadikan anak itu menjadi menurun prestasinya karena otak juga tidak mau bekerja saat seperti itu. Nah, itu menjadikan hal yang buruk yang harusnya bisa ditanggulangi. Misalnya saja contohnya pakai kacamata, memakai alat bantu seperti softland dan yang lainnya. Kemudian yang pertama, masuk ke pengertian penglihatan. Penglihatan adalah salah satu yang termasuk dalam indera manusia, yaitu menggunakan indera mata.
melihat adalah aset utama yang paling besar kita miliki. Dengan melihat ini kita bisa menilai dan merasakan apa yang ada di hadapan kita dengan jelas dan penuh keindahan. Kemudian juga dengan menggunakan penglihatan ini, dia juga bisa menjadi aset utama yang digunakan untuk mengikuti pembelajaran yang baik di sekolah, sehingga bisa memahami apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh guru. Tetapi saat ini nih banyak orang yang abai dengan kesehatan mata, terutama para orang tua yang kadang tidak mau mendengarkan keluhan anaknya, dan juga bisa orang tua itu tidak mau mengerti apa yang menjadi keluhan dari anaknya. Misal sang anak ini mengeluh bahwa tidak jelas penglihatannya pada saat mengikuti pembelajaran, tapi orang tuanya itu tidak mau mendengarkan dengan alasan anaknya nanti jelek menggunakan kacamata atau sebagainya. Nah, itu bisa bisa menurunkan prestasi seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi ketika penglihatan terganggu? Nah, ini nyambung sama yang tadi. Jadi aset paling utamanya ya kalau dari kita yang sedang sekolah, sedang kuliah, ini bisa menurunkan prestasi belajar anak. Nah, penglihatan itu juga menjadi aset utama untuk kita dapat mengikuti pembelajaran di sekolah. Tanpa mata yang sehat atau penglihatan yang baik, bisa menjadikan susah untuk kita mengikuti pembelajarannya, sehingga bisa mengakibatkan nilai itu menjadi buruk, siswa menjadi malas dan acuh, karena kelalaian ini menjadikan semuanya bisa berdampak untuk kehidupan yang masa datang jika tidak segera ditangani. Kemudian, cara menyikapi mata ada gangguan. Nah, cara menyikapinya itu bagaimana? Sikap yang harus kita ambil saat mata kita mengalami gangguan yaitu jika seorang siswa ataupun mahasiswa telah merasakan adanya ketidaknormalan pada mata, misalnya saja saat sedang menjalani pembelajaran, menjadikan tidak bisa mengikuti pembelajaran, bahkan sampai tidak paham apa yang maksud atau apa yang diajarkan oleh dosen maupun guru. Nah, itu harus segera mencari solusi dengan cara mendatangi sebuah optik untuk memeriksakan mata. Karena jika tidak ditanggulangi, bisa berdampak sangat buruk dan sangat negatif. Jadi untuk di sini kesimpulannya, yang pertama itu jika sudah merasakan ketidakabnormalan pada mata, kita itu dianjurkan untuk segera memeriksakan mata. Ya, yang pertama kali itu berbicara terlebih dahulu kepada kedua orang tua, agar kedua orang tua itu bisa mau mengantarkan kita dan mau memeriksakan kita. Setelah itu baru kita mendatangi ke optik untuk memeriksakan mata kita, ada apa dengan mata kita, seperti itu. Baru nantinya dibantu dengan menggunakan uh, alat bantu seperti kacamata ataupun soft lens. Kemudian ada cara mencegah penglihatan terganggu. Cara mencegah agar tidak terjadi kerusakan pada mata adalah dengan cara tidak selalu memakai HP atau menatap HP. Belajar di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap. Karena ini sangat berpengaruh buruk sekali saat kita belajar di tempat yang gelap. Nah, di mana itu matanya nanti akan terpacu untuk melihat ke bagian yang gelap tersebut. Jadi kita diharuskan untuk belajar di tempat yang terang. Kemudian memakai atau menatap HP yang salah. Contoh yang memakai HP yang salah itu sambil tiduran, kemudian bisa di tempat yang remang-remang juga, itu bisa menjadikan mata itu menjadi kabur, seperti itu. Terus kemudian juga menatap HP. Nah, ini juga sering salah ya, banyak orang itu salah di sini dengan menatap HP dia selama berjam-jam atau menatap komputer karena sekarang sedang maraknya game online. Nah, seperti itu bisa menjadikan mata itu menjadi tidak sehat atau terjadi gangguan. Jadi yang sehat itu kita harus tetap imbangi dengan beristirahat pada saat kita mengerjakan tugas atau kita diwajibkan untuk melihat HP setiap waktu. Dan seperti itu kita harus tetap dengan beristirahat atau mengistirahatkan mata. Terus kemudian ada makan makanan yang bergizi, ini juga
baik seperti ada sayuran, seperti wortel, terus kemudian juga meminum vitamin mata. Nah, seperti itu juga bisa mencegah penglihatan itu bisa terganggu. Kemudian juga bisa memeriksakan mata rutin agar bisa mengerti mata kita itu bagaimana. Seperti itu harus dikonsultasikan terus. Kemudian saran atau penyelesaian masalah. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan cara merawat mata agar mata tidak menjadi rusak dengan cara mengistirahatkan mata jika sudah terlalu lama bermain HP ataupun laptop, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal. Terus kemudian ada makan makanan yang sehat, membaca di tempat yang terang, dan gunakan lampu belajar. Ini sangat berefek ya, menggunakan lampu belajar, kemudian meminum vitamin mata dan konsultasikan ke dokter. Apabila mata kita itu sudah mengalami kerusakan, langsung dikonsultasikan ke dokter mata dan perlu pemeriksaan mata itu agar nantinya bisa dibantu menggunakan kacamata agar mata itu tetap bisa bekerja dengan baik, agar prestasi belajar itu tidak menurun. Itu sehingga tidak perlu menjadi takut lagi atau cemas dalam mengikuti pembelajaran. Oke, saya rasa sudah cukup untuk presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.